Assalamualaikum sahabat guru. Nah, di video ini saya ingin mengajak sahabat guru semua untuk mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, tapi sebelum itu kita akan mengenal dulu nih, apa sih asesmen nasional itu? Nah, simak video berikut ya. Apa sih asesmen nasional itu? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, untuk memperoleh informasi, maka dibuatlah 3 instrumen utama. Pertama, asesmen kompetensi minimum atau disingkat AKM, kedua, survei karakter, dan ketiga, survei lingkungan belajar. Nah, AKM digunakan untuk mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Nah, kalau survei karakter untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Sedangkan survei lingkungan belajar untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, itu tadi pengertian asesmen nasional. Tapi, tentu sampai sini masih ada yang belum paham juga mengapa diadakan asesmen. Terus, apa bedanya dengan ujian nasional? Nah, di sini akan saya bantu jelaskan juga apa tujuan asesmen dan apa bedanya dengan ujian nasional. Mengapa diadakan asesmen nasional? Pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya, di satuan pendidikan terdapat kesenjangan antar kelompok sosial ekonomi, dan di satuan wilayah terdapat kesenjangan antar sekolah negeri dan swasta. Nah, untuk memantau semua itu, maka diadakanlah asesmen nasional. Kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Jadi bukan hanya mengembangkan pengetahuannya saja, tapi kompetensi dan karakter siswa itu perlu dikembangkan juga. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Nah, hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Nah, tadi sudah dijelaskan tujuannya. Lalu apa sih bedanya dengan ujian nasional? Coba perhatikan tabel berikut. Nah, berikut penjelasan setiap poin perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Perbedaan pertama terdapat pada tujuan pelaksanaannya. Tujuan asesmen nasional dan ujian nasional itu tidak sama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Selanjutnya pada jenjang penilaian, asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Ini termasuk MI, MTS, ataupun MA. Nah, serta program kesetaraan lainnya. Sementara kalau ujian nasional pada sekolah dasar itu tidak diwajibkan, tapi lebih mengarah pada ujian sekolah berstandar nasional. Nah, selanjutnya terdapat perbandingan pada level siswa. Asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang, ya, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, 8, dan 11.
Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapat hasil laporan asesmen nasional. Nah, jadi bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa aja asesmen nasional ini. Nah, lalu terdapat perbedaan pada subjek siswa. Nah, kalau asesmen nasional itu menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa, diambil secara acak dari setiap sekolah. Nah, berbanding terbalik nih dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus, di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikutinya. Nah, selanjutnya terdapat perbedaan pada model soalnya. Model soal asesmen yang diberikan ini lebih bervariasi, jadi bukan cuma sekedar pilihan ganda dan uraian singkat saja, seperti yang diberikan dalam ujian nasional. Salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional itu adalah literasi membaca dan numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum. Nah, karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara kalau ujian nasional itu berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu. Hal ini terkadang memberi kesan mata pelajaran yang penting dan kurang penting dalam pendidikan. Nah, dalam hal ini, HKM memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran, jadi bukan mata pelajaran tertentu saja. Nah, terakhir pada metode penilaiannya. Nah, meskipun keduanya berbasis komputer, asesmen nasional menggunakan metode penilaian Computerized Multistage Adaptive Testing atau disingkat MSAT. Nah, MSAT ini ialah metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif, di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Nah, pasti banyak nih sahabat guru yang belum tahu tentang AKM ini. Makanya, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Nah, BIMTEK ini resmi diadakan oleh Kemdikbud dan pengenalan tentang AKM semuanya dijelaskan di BIMTEK ini. Nah, untuk cara mengikutinya, kalian bisa simak video berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Ya, pertama kalian harus buka browser yang ada di HP atau laptop kalian. Terserah mau pakai Chrome atau mau pakai Mozilla juga boleh. Nah, kalian bisa ketikkan di pencarian cari guru belajar. Nah, nanti di paling atas tuh ada situs gurubelajar.kemdikbud.go.id. Itu kalian pilih. Oke, saya mengerti. Lalu kalian klik masuk. Nah, di sini kalian diwajibkan masuk menggunakan akun SIM PKB. Masuk. Nah, kita akan berada di tampilan beranda. Nah, di sini terdapat beberapa seri. Nah, yang akan kita ikuti ini seri asesmen kompetensi minimum. Kalian klik selengkapnya. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada nih. Kalau persyaratannya sudah centang hijau, berarti kalian bisa mengikuti BIMTEK ini. Nah, langsung saja klik daftar. Lalu kalian pilih angkatan yang ingin kalian ikuti. Ya. Lalu kalian langsung klik daftar. Nah, jika kalian sudah klik daftar, nanti kalian tinggal nunggu nih jadwal kalian BIMTEK. Kalian masuk dari beranda tadi, lalu pilih seri asesmen kompetensi minimum.
kalau misalkan BIMTEK kalian sudah mulai, di sini akan ada tulisan mulai ya. Ini karena saya BIMTEK-nya sudah selesai, saya lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pengibasan ya. Nanti saat BIMTEK kalian klik mulai, nanti akan tampil seperti ini ya. Klik OK, saya paham. Nah, ini nanti tidak centang hijau ya. Waktu awal nanti ini tidak centang hijau. Terdapat beberapa sesi yang harus kalian selesaikan. Kita harus mengerjakan dari awal, jadi tidak boleh meloncat ya, tidak boleh acak, harus berurut. Kalian klik. Nah, dimulai dari latar belakang dan selanjutnya. Nah, jika sudah selesai, nanti di sini akan ada kotak hijau ya. Di sini di bawah setiap sesi akan ada kotak hijau, tulisannya selesai. Itu kalian harus klik. Kalau tidak diklik, kalian tidak akan bisa lanjut ke sesi selanjutnya ya. Jadi misalkan nih, di bagian latar belakang kalian tidak klik selesai yang ada di bawahnya, kalian tidak akan bisa lanjut ke sesi apa pentingnya asesmen nasional ya. Jadi kalian harus klik terlebih dahulu. Pada setiap topik terdapat kuis dan refleksi yang harus kalian isi ya. Jika tidak kalian isi, kalian tidak bisa lanjut ke topik selanjutnya. Nah, ini kita mulai yang dari atas. Topik pertama, orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Di sini kalian akan berorientasi dulu, mengenal dasar-dasar tentang AKM, tentang asesmen nasional. Lalu di yang kedua, pengantar program BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini kalian akan diberikan tugas ya. Tugas kalian mengerjakan soal asesmen praprogram BIMTEK guru belajar seri AKM tingkat SD. Nah, soal ini tidak perlu mendapatkan nilai yang tinggi karena soal ini hanya mengukur kemampuan awal kalian sebelum kalian mengikuti BIMTEK ini ya. Jadi misalkan nih, kalian kan belum tahu apa-apa nih soal AKM. Nah, jadi kalian diukur dulu nih kemampuannya sampai mana lewat praprogram BIMTEK ini. Jadi kalian nggak perlu takut dapat nilai 30, 40, 50 dari soal ini, karena itu bukan tolak ukur dari kelulusan BIMTEK ini. Lalu ada topik konsep asesmen nasional. Nah, di sini kalian akan dijelaskan tujuan, evaluasi, dan membandingkan perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Ya. Lalu selanjutnya ada topik pelaksanaan asesmen nasional. Nah, di sini dijelaskan teknis pelaksanaan asesmen nasional yang akan diadakan di seluruh sekolah, dari kriteria peserta, dari merumuskan butir soal, ya. Lalu di sini ada dua topik. Di sini kalian akan mengenal bentuk-bentuk soal asesmen literasi dan asesmen numerasi. Ya, jadi kalian di sini akan mempelajari tentang bentuk soal-soalnya. Nah, lalu di bawahnya ada topik tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini kalian diajarkan bagaimana tindak lanjut setelah kalian mendapatkan hasil laporannya. Ya, misalkan kalian akan melakukan perbaikan apa setelah mendapatkan hasil asesmen nasional ini. Nah, lalu ada sesi terakhir. Nah, di sini pasca program guru belajar. Di sini akan terdapat soal seperti di awal BIMTEK. Nah, kalau di awal BIMTEK kan soalnya nggak perlu nilai tinggi tuh. Nah, kalau di sini kalian harus mencapai nilai minimal 70. Nah, kalau kurang dari itu kalian harus mengulang, dan mengulangnya itu maksimal 3 kali. Kalau 3 kali kalian gagal, kalian harus mengulang BIMTEK di angkatan selanjutnya. Nah, itu penjelasan saya cara mengikuti BIMTEK ini. Semoga bermanfaat untuk kalian.